Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menolak kedatangan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan bahkan beberapa negara juga menolak kedatangan beliau ini, menolak kunjungan beliau ini. Nah, ini ada apa? Kurang tahu. Alhamdulillah sekarang beliau ini kembali ke Jakarta, ke Indonesia. Mudah-mudahan kedatangan beliau ini bisa memperkuat nilai tukar rupiah. Mudah-mudahan beliau juga berpikir bagaimana krisis ekonomi ini bisa segera teratasi. Dan kita tunggu nanti di hari Senin beliau akan pidato. Isi pidatonya kayak apa? Mudah-mudahan isi pidatonya tidak kemana-mana. Mudah-mudahan isi pidatonya bisa menyemangati rakyat Indonesia agar bisa lepas dari keterpurukan saat ini. Ada apa guys dengan presiden kita, Bapak Prabowo ditolak di 3 negara, Roma, Hongaria, dan Austria. Apakah ketiga negara tersebut membenci presiden kita guys? Kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Isu Presiden Prabowo ditolak masuk Italia. Ternyata saya coba cari ya, saya kan kepo juga nih, saya coba cek faktanya gitu. Biar kita punya fundamen berpikir dan juga fundamen informasi yang sama. Namun yang saya baca itu dari pemerintah ada klarifikasi dengan 3 poin. Yang pertama, sejak awal itu ternyata tidak ada pernyataan resmi pemerintah bahwa presiden itu akan ke Italia. Yang kedua, jadwal resmi memang cuman ke Perancis doang kemarin. Dan yang ketiga, kalau ada rencana ketujuan lain di tengah perjalanan itu sebatas rencana doang sampai ada pengumuman resmi. Nah, dan kunjungan ke Perancis itu bukan agenda dadakan. Menlu Sugiono kemarin menyampaikan itu sudah mengumumkan sejak 22 April 2026, sebulan sebelum keberangkatan, dan ini adalah kunjungan balasan secara resmi setelah Presiden Macron itu datang ke Indonesia tahun sebelumnya. Ternyata ke Italia itu tidak pernah ada di jadwal resmi begitu. Tapi saya pengen untuk kita coba masuk ke analisis yang lebih menarik. Ini selalu punya daya engagement, daya viral yang tinggi. Karena begini, ternyata jawabannya itu ada di teori psikologi yang namanya negativity bias. Secara naluri, otak manusia lebih cepat untuk bereaksi terhadap informasi negatif dibanding informasi positif. Kabar buruk selalu lebih mudah dipercaya dan lebih cepat nyebarnya dari kabar baik. Dan orang yang memproduksi hoax politik itu tahu persis cara kerja otak kita. Formatnya itu selalu sama dan selalu efektif. Langkah pertama, ambil kekosongan informasi. Italia tidak ada di jadwal resmi, tapi orang nggak tahu itu. Dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Langkah kedua, framing yang menyerang harga diri. Jadi bukan Presiden Prabowo tidak jadi ke Italia, tapi Presiden Prabowo ditolak, dan kalimat dengan fakta yang sama tapi dampak untuk ke masyarakat itu berbeda jauh gitu. Langkah ketiga, sebar sebelum ada klarifikasi. Karena begitu orang sudah marah, viral, dan sudah share kemana-mana, pasti ketika ada klarifikasi, koreksinya pasti nggak akan sepopuler dari hoax yang sudah dibuat. Jadi itu bukan kebetulan dan itu memang by design aja gitu. Dan sosial media kita sudah terlalu banyak dengan hal-hal seperti itu. Dan diarahkan juga untuk menyerang kredibilitas Indonesia ya sebagai negara di mata internasional. Karena begini, ketika narasi presiden kita ditolak negara lain itu nyebar, yang ngebaca itu kan juga bukan cuma WNI doang ya, tapi orang asing juga, investor asing juga, mitra diplomatik juga baca, dan persepsinya itu bisa berdampak nyata ke kepercayaan mereka terhadap stabilitas Indonesia. Itulah kenapa literasi media bukan sekedar urusan pribadi, ini urusan nasional, ini urusan orang banyak, dan kita berhak juga dan punya tanggung jawab juga untuk membantu menyebarkan informasi yang baik, informasi yang benar, bukan cuman hoax-hoax doang. Jadi sebelum kita ikut share, kita coba cari tahu dulu sumbernya itu dari mana, apakah ini memang pernyataan resmi, dan apakah framing yang dipakai itu fakta atau cuman interpretasi aja. Ya, itulah bagaimana kita bisa berusaha untuk sama-sama menjaga Indonesia untuk memutus penyebaran hoax DFK. Kalau kata aktivis itu, memiliki daya destruktif yang tinggi. Sadap. Ya, oke? Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Thank you. Presiden Indonesia, Prabowo Subianto ditolak ke Roma, oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Mari rakyat Indonesia berdoa bersama agar damai dan Indonesia dibersihkan Allah Bapa. 1. Diplomasi kardus yang retak. Pembatalan kunjungan Prabowo Subianto ke Roma yang ditandai status canceled pada penerbangan Garuda Indonesia adalah cermin memalukan kegagalan diplomasi kita di mata dunia. Ketika kepala negara ditolak akses masuknya atau tidak dianggap layak disambut pejabat tinggi negara tujuan, itu bukan sekadar masalah administratif, melainkan tamparan keras bagi kedaulatan bangsa.
Rakyat Indonesia yang cerdas tahu bahwa perjalanan dinas yang hanya menghabiskan anggaran tanpa hasil konkret adalah bentuk penghinaan terhadap keringat rakyat, dan sudah saatnya People Power bergerak untuk menuntut pertanggungjawaban atas setiap rupiah yang terbuang sia-sia demi pencitraan semu yang berakhir memalukan. 2. Warisan kehancuran oligarki 2014. Sejak 2014, Joko Widodo menjadi instrumen utama yang dibentuk oleh oligarki yang dikendalikan oleh Luhut Binsar Panjaitan dan James Riyadi untuk merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa. Mereka membangun sistem yang merampok kekayaan alam Indonesia secara sistematis, menghisap darah manusia Indonesia melalui kebijakan yang memiskinkan, serta menggadaikan kedaulatan kepada kepentingan kroni-kroni mereka. Rakyat Indonesia yang tercekik oleh penindasan ini harus sadar bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming hanyalah kelanjutan dari mesin penghisap yang sama, dan satu-satunya cara menghentikan perampokan permanen ini adalah dengan menuntut mereka segera diturunkan oleh rakyat Indonesia lewat People Power. 3. Sistematis memiskinkan rakyat. Kejahatan sistematis oligarki ini terbukti dalam penguasaan sumber daya alam yang hanya menguntungkan segelintir anggota kroni mereka, sementara rakyat dipaksa hidup dalam bayang-bayang utang negara yang mencekik. Bukti-bukti nyata terlihat dari proyek-proyek strategis yang mangkrak, kriminalisasi aktivis, hingga kebijakan yang melindas hak rakyat kecil demi karpet merah bagi investor asing titipan James Riyadi dan Luhut Binsar Panjaitan. Rakyat Indonesia tidak boleh lagi diam menyaksikan negara ini dijual murah, maka People Power harus segera dikobarkan untuk membersihkan sistem busuk ini agar kekayaan negeri kembali sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk memperkaya segelintir pengkhianat bangsa. 4. Kegagalan memimpin di atas penderitaan. Kunjungan luar negeri yang kerap dipertanyakan efektivitasnya oleh warganet membuktikan bahwa pemimpin kita lebih fokus pada panggung sandiwara internasional daripada menyelesaikan jeritan rakyat di dalam negeri. Kegagalan kunjungan ke Roma hanyalah puncak gunung es dari ketidakmampuan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam mengelola martabat bangsa di hadapan dunia. Rakyat Indonesia telah muak dengan gaya kepemimpinan yang penuh gimmick dan mengabaikan substansi penderitaan rakyat, karena itu sudah menjadi tuntutan sejarah bagi rakyat Indonesia untuk segera menuntut mereka diturunkan oleh rakyat Indonesia lewat People Power yang terukur dan berwibawa. 5. Solusi tuntas bagi Indonesia. Satu-satunya jalan keluar untuk menghentikan kebobrokan ini adalah melalui perlawanan rakyat yang terorganisir untuk memulihkan kedaulatan yang telah dirampas. People Power bukan sekadar kerumunan, melainkan kekuatan sadar yang menuntut perubahan total atas sistem yang korup, tidak adil, dan pro-oligarki. Rakyat harus bangga dan berani mengambil tanggung jawab untuk membersihkan negara dari para parasit yang telah menghisap Indonesia selama 1 dekade lebih, agar Indonesia kembali menjadi tuan di rumah sendiri dan sejahtera di bawah kepemimpinan yang takut akan Allah. 6. Arahan Allah dalam pembersihan bangsa. Tuhan Yesus Kristus sedang membersihkan Indonesia dari segala kejahatan, korupsi, dan ketidakadilan yang merusak ciptaannya. Tuhan Yesus Kristus memanggil seluruh anak-anak muda Indonesia untuk terlibat aktif dalam pembersihan ini, dengan atau tanpa Anda. Jika Anda dilibatkan, jangan ditolak, karena itu adalah kehormatan luar biasa untuk menjadi alat Tuhan. Alkitab Ethiopia adalah Alkitab terlengkap di dunia saat ini, yang di dalamnya terdapat Alkitab Katolik dan Kristen, dan ayat-ayat berikut menjadi pijakan kita. 7. Henoh 1 ayat 9, Tuhan datang dengan ribuan orang kudusnya untuk menghakimi semua orang fasik atas segala perbuatan mereka. 8. Yobel 20 ayat 2, janganlah mengikuti jalan orang-orang yang merusak bumi karena mereka akan binasa. 9. 4 Baruh 4 ayat 5, kebenaran akan menang atas mereka yang menindas kaum lemah. 10. Ezra Ethiopia 12 ayat 32, Allah akan memberikan keadilan bagi mereka yang tidak memiliki pembela. 11. Mazmur 146 ayat 7, Tuhan menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberi makan orang yang lapar. Maknanya sangat jelas bahwa Allah tidak akan membiarkan kejahatan oligarki berkuasa selamanya dan Ia akan memulihkan Indonesia bagi anak cucu kita.